Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga hari ini kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam menerima pembelajaran ibu nantinya. Baiklah, jumpa kembali bersama ibu di sini, masih di channel YouTube kita Sekolah Dusun. Silakan like, share, and subscribe video ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 3. Sudah siap anak-anak belajar? Nah, silakan anak ibu buka bukunya di halaman 23. Oke, baiklah. Pernahkah kalian mendengarkan kata-kata atau kalimat "Gapailah cita-citamu setinggi langit"? Nah, apa makna dari kalimat tersebut? Maknanya yaitu kalian disuruh berusaha sekuat tenaga untuk menggapai cita-cita tersebut. Artinya harus tetap semangat dan tidak menyerah dalam meraihnya. Nah, di dalam buku tersebut ada wacana yang akan nanti ibu bacakan dengan judul Peternak Muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk memulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah, tadi adalah wacana tentang seorang peternak muda dari Malang yang bernama Triyono. Oke, dari wacana tadi ada 4 pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama, siapakah Triyono? Triyono adalah seorang peternak muda yang pengusaha muda yang memulai usahanya selepas ia lulus kuliah. 2. Apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Awalnya Triyono membuka usaha peternakan bebek, kemudian berkembang mengembangkan usahanya lagi, membuka peternakan ayam, sapi, dan kambing. Yang ketiga, kendala apa sajakah yang dihadapinya? Jadi Triyono ini mempunyai kendala di lahan dan dana. Lahannya kurang memadai dan dananya yang belum mencukupi. Akhirnya dengan penggalangan dana dari teman-teman kuliahnya, ia berhasil mengumpulkan dana tersebut. 4. Apakah mimpinya? Jadi mimpi Triyono ini, ia bermimpi untuk memasok daging di Jakarta karena saat itu masih impor dari luar negeri. Itulah mimpi Triyono. Dari penjelasan tadi, bahwasanya kegiatan beternak merupakan kegiatan pengembangbiakan hewan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi hewan ternak adalah hewan yang dipelihara oleh manusia untuk diambil manfaatnya untuk kebutuhan sehari-hari.
di daerah kita adakah peternakan selain dari cerita tadi? Mungkin di tempat tinggal kita ada ya. Nah, jadi coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan ibu. Ini adalah gambar sebuah peternakan ayam. Nah, dari peternakan ayam tadi, apa yang dapat diambil manfaatnya? Nah, jadi kalau ayam itu bisa diambil telurnya, kemudian dimanfaatkan juga dagingnya. Nah, mungkin kotoran ternaknya bisa untuk pupuk. Kemudian selanjutnya gambar peternakan sapi. Nah, dari peternakan sapi sama kita dapat memperoleh hasil yang dimanfaatkan, yaitu daging, kemudian mungkin kulitnya, dan susu. Selain kotorannya juga susu. Contohnya sapi perah ya, bisa dimanfaatkan air susunya. Dan selanjutnya ada gambar peternakan bebek. Nah, jadi bebek ini dapat kita ambil hasilnya, yaitu telur, daging, dan sama halnya seperti ayam tadi, mungkin kotoran ternaknya dapat dijadikan pupuk. Kemudian yang terakhir ada gambar peternakan kambing. Sama halnya dengan sapi, yang kita ambil hasilnya misalnya seperti daging, kemudian kulit, kemudian mungkin kotoran ternaknya. Ada juga kambing yang dapat dimanfaatkan air susunya, seperti air susu kambing etawa. Nah, selain kegiatan beternak, di Indonesia sebagai negara agraris, ini dapat juga dilakukan untuk kegiatan pertanian di masyarakat Indonesia, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain beternak. Ya, ini ada beberapa hasil dari pertanian ya. Ada mangga, kemudian apel, terus brokoli atau kembang kol, ada wortel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari hasil pertanian tadi, ia akan tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Nah, selain perawatan, tumbuhan ini juga memerlukan lingkungan yang dibutuhkannya. Nah, di sini nanti Ibu akan buatkan sebuah peta konsep lingkungan yang dibutuhkan oleh tanaman. Apa saja? Yang pertama ada air, kemudian nutrisi, suhu, kelembaban, tanah, dan cahaya. Nah, jadi lingkungan yang dibutuhkan oleh tanaman itu nutrisinya harus cukup, airnya harus cukup, kemudian kelembaban dan suhunya juga harus sesuai, kemudian tanah dan cahaya juga harus mencukupi supaya tanaman tersebut bisa tumbuh dengan subur. Nah, demikian penjelasan Ibu untuk pembelajaran kali ini. Untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian, nanti silakan kalian kerjakan link soal di bawah video pembelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.